Baik, jangan duduk dulu, tunggu sebentar. Jadi yang memberitakan firman Tuhan pagi hari ini adalah Bapak Hence. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Hence. Silakan, silakan duduk. Shalom. Haleluya, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Sepertinya tiap kali saya kesini ada sesuatu lagi yang berubah. Ya, ada kotak di sana. Haleluya, luar biasa. Ada mujizat tiap hari ya. Amin. Oke. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman dan mujizat Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa orang percaya sebenarnya hidupnya itu adalah mujizat. Mujizat itu diperuntukkan untuk orang yang belum percaya, supaya mereka melihat tanda dan mujizat dan mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya dan saudara sudah percaya Yesus, amin. Yesus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Siapa yang membuat mujizat? Yesus, betul kan? Sang pembuat mujizat itu ada di dalam saya dan saudara. Jadi hidup saya dan saudara adalah mujizat, amin. Kita tiap hari berjalan dalam mujizat. Udah ada yang amin. Hidup saya dan saudara setiap harinya adalah mujizat. Amin. Nah, orang percaya tidak lagi mengejar mujizat. Karena orang percaya sudah hidup dalam mujizat. Katakan kiri kanan, kamu sudah hidup dalam mujizat. Haleluya. Tapi coba kita lihat bersama-sama ya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini kisah yang luar biasa. Ketika itu Ahab menjadi raja di Israel. Ahab melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Lalu kemudian Tuhan datang menghukum orang Israel dengan tidak menurunkan hujan. Betul? Hujan selama berapa lama? 3,5 tahun. Nah, coba kita lihat di sini. Apa yang terjadi dengan kehidupan Elia? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Yang terjadi pada waktu itu, akan adanya kekeringan di tanah Israel. Kenapa terjadi kekeringan? Karena Ahab memerintah, Ahab raja melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, lalu kemudian Tuhan menghukum Ahab beserta Israel. Saudara, Ahab adalah raja, Ahab adalah kepala. Kalau dalam rumah tangga, kalau kepalanya berbuat salah, yang kena seluruh tubuhnya. Betul? Setuju apa setuju?
Iya. Jadi sebagai kepala rumah tangga, bapak-bapak, pelihara hidupmu takut akan Tuhan. Amin. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, sebagai manusia, ya, di sini ditulis slide selanjutnya. Ya. Sebagai manusia, ya, berhadapan dengan berbagai beban, kita memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, karena kita tak bisa jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Amin. Kita tidak dapat jalan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghadapi setiap masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan orang lain. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, mujizat adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang yang belum percaya. Yohanes 4 ayat yang ke 48. Yohanes 4 ayat 48 berkata begini. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Berarti orang akan percaya ketika mereka melihat tanda dan mujizat. Nah, berarti mujizat diperuntukkan kepada orang yang belum percaya. Supaya mereka percaya. Nah, jadi tanda dan mujizat itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Kuasa itu dinyatakan supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang pegang kendali dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah sang pemberi mujizat itu. Nah, sedangkan orang percaya hidup ini adalah mujizat. Wah, ini yang dialami banyak orang percaya. Tidak percaya kalau hidupnya adalah mujizat. Sehingga yang terjadi, jatuh bangun aku. Nah, itu dia. Ya. Nah, sehingga yang terjadi, kita cenderung mengejar mujizat. Padahal dalam hidup saya dan saudara ada mujizat. Kita tidak lagi mencari mujizat, tapi kita mencari perkenanan Tuhan lewat pengenalan kepada Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Itu yang seharusnya orang percaya lakukan. Mengenal Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Sebab mujizat itu sudah menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Kehidupan kekal itu adalah kita mengenal Kristus. Kalau kita tidak mengenal Kristus, kita hanya mengejar mujizat, apakah kita bisa menerima kehidupan yang kekal? Pertanyaannya, betul kan? Kehidupan kekal adalah mengenal Kristus. Nah, tapi Pak, kan Elia ini nabi. Nabi juga manusia. Pendeta juga manusia. Ya, punya banyak masalah dan persoalan. Ya, tapi bagaimana Elia, walaupun dia seorang nabi, tapi dia juga manusia biasa, kata firman Tuhan. Dia bisa mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya dalam kekeringan. Siapa yang mengucapkan kekeringan? Elia. Apakah Elia mengalami kekeringan? Alami.
tapi hidupnya terpelihara. Dia mengalami masa-masa kekeringan. Coba. Kita lihat dulu Yeremia 17. Aja Bapak Ibu kurang percaya ini. Ya, coba Yeremia 17. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Yeremia 17 ayat 5. Ayat 5, 6, 7, 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baik sudah datang, iya, tapi tidak akan dialami oleh orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah, mari katakan sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan yang tidak berhenti. Amin. Kekeringan bisa terjadi, masalah ekonomi bisa terjadi, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap berdiri kuat, teguh, karena ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Itulah yang dialami oleh Elia. Bagaimana Elia mengalami pemeliharaan Tuhan? Oke, yang pertama, tidak ada cara yang lain. Dasari hidupmu dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Sang Firman itu. Siapa Sang Firman itu? Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain. Hidupmu harus didasari dengan iman di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan. Coba kita lihat ayat yang pertama, 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Elia mengenal siapa Tuhannya. Tuhannya bukan Tuhan yang mati. Tuhannya Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Ya, tapi kan Tuhanmu tersalib, mati. Ya, memang demikian kenyataannya. Tapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari ketiga, dia bangkit dan hidup. Dan amin. Amin. Apa bedanya orang-orang yang mati kemudian dibangkitkan dengan kebangkitan Yesus? Apa bedanya? Siapa yang dibangkitkan? Lazarus, siapa lagi? Anak muda di Nain, siapa lagi? Tante Dorcas. Tapi apa yang terjadi dengan mereka semua? Mati lagi. Yesus. Dia mati. Dia bangkit. Tidak mati-mati. Amin. Dia hidup untuk selama-lamanya.
Makanya kita tidak menyembah Tuhan yang mati, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, amin. Tapi bukan hanya sekedar percaya, kita kenal Dia, Yesus Tuhan yang hidup. Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Hidup bukan hanya sekedar percaya. Hidup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Amin. Elia menyatakan, demi Tuhan yang hidup, yang kulayani. Siapa yang kau layani? Engkau bisa punya Tuhan Kristus, tapi engkau juga bisa melayani dunia. Bisa? Ada di dua kaki? Bisa? Engkau punya Kristus, tapi dosamu tetap dilayani olehmu. Bisa? Bisa. Engkau terang dunia, tapi bisakah engkau masih ada dalam kegelapan? Bisa. Kau melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan? Bisa. Tapi Elia berkata, kalau aku menyembah Tuhan yang hidup, aku melayani Dia sungguh-sungguh. Amin. Jangan berdua hati. Apa yang menjadi lawan Tuhan terbesar? Mamon. Apa itu mamon? Cien, money, duit. Betul? Setuju apa setuju? Saya kan cari uang. Saya kerja cari uang. Untuk apa? Supaya saya bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi mana lebih banyak waktumu tersita? Aha. Jadi mari dasari hidupku dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus dan melayani Kristus sungguh-sungguh. Amin. Oke, poin yang kedua, lewati saja yang itu, langsung kedua. Bagaimana Elia bisa mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kering? Elia taat pada perintah Tuhan. Rumus ini tidak bisa dibolak-balik. Elia itu taat kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Betul kan? Yeremia 29:11 berkata, masa depanmu masa depan yang cerah. Mazmur 139 berkata, hari-hari hidupmu sebelum engkau ada sudah ditulis di dalam kitab. Tuhan sudah menulis. Jadi Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu kehidupan saya dan saudara akan kemana. Dia sudah merancangkan hal yang baik untuk saudara. Jadi karena Dia tahu, maka kita harus tahu apa maunya Tuhan. Betul kan? Punya Google Map? Kalau kita tidak tahu jalan, kita pakai apa? Google Map. Kadang-kadang saudara kepala batu enggak dengan Google Map. Ya, memang kadang Google Map belum sempurna, tapi Tuhan kita sempurna. Ini cuma ilustrasi saja. Google Map kadang-kadang belok kiri. Belok kiri. 100 meter belok kiri. Enggak mau. Sudah dekat, dilewat. Lewat. Terus putar arah.
putar arah, tidak mau dengar. Bisakah kita sampai pada tujuan? Kalau kita tahu jalan-jalan tikus mungkin iya. Tapi seandainya kita tidak tahu apa-apa, saudara ada di satu tempat yang saudara tidak tahu, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap saja lurus. Lurus nak, jalanmu lurus. Lurus. Saudara tidak taat, saudara tidak akan sampai pada tujuan. Saudara taat, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Ketaatan itu adalah kesadaran diri sendiri. Itu bukan karena orang lain. Kita yang harus sadar. Saya yang harus menyadari bahwa saya harus menaati, bukan karena orang lain. Pendeta bisa mengatakan, jangan berbuat dosa. Tapi Pak Pendeta, dosa itu enak. Betul Bapak Saudara? Pak Pendeta berkata, lakukan firman Tuhan. Pak, zaman sekarang Pak, bisnis Pak, kalau tidak tipu-tipu Pak, di dunia yang tipu-tipu ini, kita bisa hancur Pak. Tapi orang dunia juga mencari integritas. Betul apa betul? Orang dunia juga mencari siapa yang jujur. Maka ada suku yang tertentu, dia harus mencari pegawai yang bisa dia percayai. Betul kan? Nah, apa yang terjadi pada Elia? 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Ayat 2 dan 3, Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Itu sungai kecil. Di situ, Tuhan bilang pergi ke situ. Tuhan, itu kan sungai yang kecil. Ngapain saya harus ke sana? Tidak, pergi mau kau ke situ. Nah, kalau kau ke situ, kau akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan, mana mungkin? Nah, mana mungkin? Lalu ada kisah lagi yang berikutnya. Setelah di sungai Kerit kosong, perikop selanjutnya Elia disuruh pergi ke janda, seorang janda di mana? Di Sarfat. Tuhan bilang, pergi cari kau itu janda itu. Lalu dia ketemu janda itu dan dia bilang, saya minta roti. Elia berkata, janda ini bilang, saya cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Bagaimana caranya? Elia juga mungkin, Tuhan tidak salah kok kah? Tidak salah kok. Masa suruh saya pergi ke seorang janda yang tidak punya apa-apa? Saya tidak mau. Tapi dia kemudian taat. Apa yang terjadi? Dua perkara ini membuat dia terpelihara dari kekeringan. Ketaatan akan membawa kita terpelihara. Samuel berkata kepada Saul, bukan korban persembahan yang aku inginkan, tapi ketaatan. Taat. Percuma juga kita memberikan persembahan besar-besar, tapi hati kita tidak taat kepada firman Tuhan. Saudara harus menaati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang tahu langkah-langkah kehidupan saya dan saudara sampai pada akhirnya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tadi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Benar? Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Terus, beri kekuatan baru. Firman Tuhan itu yang akan menolong saya dan saudara
untuk terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan, dan sampai pada tujuan kehidupan itu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana Elia mengalami pemeliharaan Tuhan? 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tiap pagi dan petang, burung gagak bawa roti, daging. Tiap pagi dan petang, burung gagak bawa roti, daging, dan Elia minum dari sungai itu. Tiap pagi dan petang, artinya setiap hari Elia cuma makan menu yang sama. Minum air yang sama. Bosan tidak? Bosan tidak? Ayo. Tiap hari cuma makan nasi, kangkung, ikan asin. Tiap hari. Bosan? Bapak-bapak. Jujur bapak-bapak. Bosan? Bosan. Kenapa istriku hanya masak begini? Tiap hari. Saudara, apa yang mengakibatkan kita gagal dalam menerima pemeliharaan Tuhan? Karena kita yang menentukan menu apa yang akan kita mau makan kepada Tuhan. Betul? Maunya kita, bukan maunya Tuhan. Padahal kita suka nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Bahas sampai goyang-goyang. Padahal kalau Tuhan kasih, kita protes. Kita komplain kayak orang Israel. Ketika dibawa Tuhan keliling Tamasyat Ur di padang gurun, menunya sama tiap hari, apa? Manna. Mereka protes kan? Lebih baik di Israel, di Mesir. Bawang pre. Aduh, ada gado-gado di sana. Aduh, ada fuyung hai. Aduh, piong. Di sini cuma makan ini. Astaga. Salah ikut Tuhan ini. Katanya Tuhan pelihara. Kita maunya kita. Makanya kita tidak mengalami pemeliharaan Tuhan. Aha. Jadi kalau mau mengalami pemeliharaan Tuhan, nikmati saja hidupmu. Kok tidak ada yang amin? Nikmati. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah walau tidak ada daging babi. Bersyukur walau hanya makan kangkung. Tapi aku bersyukur. Papiku mengajarkan, apa yang ada di atas meja, makan. Kalau tidak ada, haga. You know haga? Lihat. Alkitab juga mengajarkan, bersyukurlah. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Jangan minta lebih. Jangan iri terhadap orang lain. Amin.
tapi bersyukurlah untuk berkat Tuhan. Nah, yang kita harus nikmati, tapi cara nikmatinya kita bersyukur, tapi juga kita harus berusaha. Jangan hanya diam-diam. Ulang-ulang saya katakan di tempat ini, Tuhan tidak punya duit. Tuhan tidak punya jet, money, fulus. Tapi Tuhan punya langit dan bumi dan segala isinya. Apa yang ditugaskan kepada manusia? Kelola. Untuk apa? Hasilkan uang. Yang malas, kata firman Tuhan, jangan makan. Amin. Saudara mau mengalami pemeliharaan Tuhan? Yang pertama apa? Beriman. Yang kedua, taat. Yang ketiga, nikmati. Dan saya percaya kita akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena hidup saya dan saudara adalah mujizat. Yang terakhir, kalau saudara hidupnya adalah mujizat, saudara itu adalah mujizat bagi orang lain. Oh ya, saudara adalah mujizat bagi dunia yang membutuhkan. Dunia dalam kegelapan, tawar hati, kecewa, apalagi stres, depresi dengan kehidupan ini, maka saya dan saudara yang hidupnya adalah mujizat Tuhan, kita adalah jawaban bagi mereka. Saya dan saudara mengalami mujizat supaya kita bisa menjadi mujizat bagi banyak orang. Katakan, kamu alami mujizat? Kiri kanan. Kamu alami mujizat? Jadi mujizat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.